Hai, perkenalkan, nama saya Herisa. Sebagai seorang dengan tipe belajar kinestetik, saya harus membaca buku keras-keras agar tetap fokus. Saya putuskan untuk direkam agar sekalian membantu kamu yang ingin tahu isi dari berbagai buku namun tidak bisa membacanya karena berbagai hal. Konten ini tidak beriklan, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, tolong sampaikan supaya konten ini bisa di-take down. Terima kasih, selamat menikmati pengetahuan. Makna hidup. Saya ragu apakah seorang dokter bisa menjawab pertanyaan ini secara umum, karena makna hidup bisa berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain, dan berbeda setiap hari bahkan setiap jam. Oleh karena itu, yang penting bukan makna hidup secara umum, melainkan makna spesifik dari hidup seseorang pada suatu saat tertentu. Pertanyaan yang bersifat umum bisa disamakan dengan pertanyaan berikut yang diajukan kepada seorang juara catur. Coba katakan, apa langkah catur yang paling baik di dunia? Tentu saja tidak ada langkah terbaik, bahkan tidak ada langkah yang baik tanpa memperhitungkan situasi permainan dan kepribadian dari lawan main kita. Hal serupa berlaku dalam kehidupan manusia. Orang sebaiknya tidak mencari makna hidup yang abstrak. Setiap manusia memiliki pekerjaan dan misi untuk menyelesaikan sebuah tugas khusus. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, dia tidak bisa digantikan dan hidupnya tidak bisa diulang. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki tugas yang unik dan kesempatan unik untuk menyelesaikan tugasnya. Karena setiap situasi hidup memunculkan tantangan sekaligus membawa permasalahan yang harus diatasi, maka pertanyaan tentang makna hidup bisa saja dibalik. Artinya, manusia seharusnya tidak bertanya apa makna hidupnya, tetapi dia harus sadar bahwa dialah yang ditanya. Dengan kata lain, manusialah yang akan ditanyai oleh hidup, dan jawaban yang bisa diberikan hanyalah dengan bertanggung jawab terhadap hidupnya. Kepada hidup dia hanya bisa menjawab dengan bertanggung jawab. Karena itu, logoterapi menganggap sikap bertanggung jawab sebagai hakikat utama eksistensi manusia. Hakikat eksistensi. Penekanan pada sikap bertanggung jawab ini tercermin dalam imperatif kategoris dari logoterapi, yaitu hiduplah seakan-akan Anda sedang menjalani hidup untuk kedua kalinya, dan hiduplah seakan-akan Anda sedang bersiap-siap untuk melakukan tindakan yang salah untuk pertama kalinya. Saya percaya tidak ada yang bisa lebih merangsang rasa tanggung jawab manusia selain dari pepatah di atas. Pertama, kata-kata tersebut mengajak manusia untuk membayangkan bahwa masa sekarang adalah masa lalu, dan kedua, bahwa masa lalu masih bisa diubah dan diperbaiki. Ajaran seperti itu menghadapkan dia pada keterbatasan hidup, sekaligus memaksanya memutuskan tentang tindakan yang dia ambil terhadap hidup dan dirinya sendiri. Logoterapi berusaha membuat pasien menyadari secara penuh tanggung jawab dirinya dan memberinya kesempatan untuk memilih untuk apa, kepada apa, atau kepada siapa dia merasa bertanggung jawab. Itu sebabnya, tidak seperti psikoterapis pada umumnya, seorang logoterapis tidak tergoda untuk menghakimi pasien-pasiennya, karena dia tidak pernah membiarkan seorang pasien melemparkan tanggung jawab kepada si dokter untuk menghakiminya. Karena itu, si pasien harus memutuskan sendiri apakah tugas hidupnya bertanggung jawab terhadap masyarakat atau terhadap hati nuraninya sendiri. Tetapi ada juga orang yang tidak menafsirkan hidup mereka
hanya dalam bentuk tugas yang harus mereka laksanakan, tetapi juga terkait dengan atasan yang memberi mereka tugas tersebut. Logoterapi tidak menggurui maupun berkhotbah. Logoterapi juga tidak menawarkan pemikiran logis atau nasihat moral. Untuk jelasnya, peran seorang logoterapis lebih menyerupai peran seorang dokter ahli mata daripada seorang pelukis. Seorang pelukis berupaya menyodorkan pada kita gambaran dunia dari kacamatanya. Sebaliknya, seorang dokter ahli mata berusaha membuat kita melihat dunia seperti apa adanya. Seorang logoterapis akan memperluas dan memperlebar bidang pandang pasien, sehingga semua spektrum yang berpotensi memiliki makna hidup bisa disadari dan terlihat olehnya. Dengan menyatakan bahwa manusia bertanggung jawab dan harus mewujudkan berbagai potensi makna hidup, saya ingin menekankan bahwa makna hidup yang sebenarnya harus ditemukan di dalam dunia dan bukan di dalam batin atau jiwa orang tersebut, layaknya sebuah sistem yang tertutup. Saya membuat istilah khusus untuk menggambarkannya, transendensi diri dari eksistensi manusia, the self-transcendence of human existence. Istilah ini menggarisbawahi fakta bahwa manusia selalu menuju dan dituntun kepada sesuatu atau seseorang di luar dirinya sendiri, bisa dalam bentuk makna yang harus ditemukan atau manusia lain yang akan ia jumpai. Semakin besar kemampuan orang tersebut untuk melupakan dirinya dengan berserah diri dan mengabdi pada sebuah tujuan, atau dengan mencintai orang lain, maka semakin manusiawi orang tersebut dan semakin besar dia mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Yang dimaksud dengan aktualisasi diri sama sekali bukan sasaran yang harus diraih. Alasannya sangat sederhana. Semakin besar upaya seseorang untuk meraih sasaran, semakin besar kesulitan untuk meraihnya. Dengan kata lain, perwujudan diri hanya bisa diperoleh sebagai efek samping dari upaya diri untuk memahami makna kehidupan. Sejauh ini kita sudah melihat bahwa makna hidup akan selalu berubah, tetapi tidak pernah hilang. Menurut logoterapi, ada 3 cara yang bisa ditempuh manusia untuk menemukan makna hidup. 1. Melalui pekerjaan atau perbuatan. 2. Dengan mengalami sesuatu atau melalui seseorang. Dan 3. Melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Yang pertama, melalui pencapaian atau keberhasilan sudah cukup jelas. Cara kedua dan ketiga barangkali perlu lebih dijelaskan. Cara kedua untuk meraih makna hidup bisa ditempuh dengan mengalami sesuatu, misalnya melalui kebaikan, kebenaran, dan keindahan, dengan menikmati alam dan budaya atau dengan mengenal manusia lain dengan segala keunikannya, dengan mencintainya. Makna cinta. Cinta merupakan satu-satunya cara manusia memahami manusia lain sampai pada pribadinya yang paling dalam. Tidak ada orang yang bisa sepenuhnya menyadari esensi manusia lain tanpa mencintai orang tersebut. Melalui cinta dia bisa melihat karakter, kelebihan, dan kekurangan dari orang yang dia cintai, dan bahkan dia bisa melihat potensi orang tersebut yang belum dan masih harus diwujudkan. Selain itu, dengan cinta, orang yang mencintai bisa membantu orang yang dia cintai untuk mewujudkan semua potensi tersebut. Dengan membuat orang yang dia cintai menyadari apa yang bisa dan seharusnya dia lakukan, dia bisa membantunya untuk mewujudkan semua potensi tersebut. Di dalam logoterapi, cinta tidak ditafsirkan sebagai sekedar fenomena yang terjadi sebagai efek dari sebuah fenomena primer.
akibat dorongan seksual dan naluri dalam kaitannya dengan sesuatu yang lazim dikenal sebagai sublimasi. Seperti seks, cinta pun sebuah fenomena. Secara umum, seks dianggap sebagai ungkapan cinta. Seks dibenarkan, bahkan disyaratkan segera setelah, tetapi hanya selama dianggap sebagai sarana cinta. Karena itu, cinta tidak sekedar dipahami sebagai efek samping dari seks. Sebaliknya, seks merupakan cara mengungkapkan sebuah kebersamaan penting dari sesuatu yang dinamakan cinta. Cara ketiga untuk menemukan makna hidup adalah melalui penderitaan. Makna penderitaan. Kita tidak boleh lupa bahwa makna hidup bahkan bisa ditemukan saat kita dihadapkan pada situasi yang tidak membawa harapan. Saat kita dihadapkan pada nasib yang tidak bisa diubah, pada saat-saat seperti itu, kita menjadi saksi tentang adanya potensi manusia yang unik dalam bentuknya yang terbaik, yang bisa mengubah tragedi pribadi menjadi kemenangan, mengubah kemalangan seseorang menjadi keberhasilan. Saat kita tidak lagi bisa mengubah situasi, bayangkan penyakit kanker yang tidak bisa lagi dioperasi. Kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Saya akan memberikan satu contoh. Suatu hari seorang dokter umum berusia lanjut datang ke tempat praktik saya karena dia merasa sangat tertekan. Dia tidak bisa melupakan kematian istrinya yang terjadi 2 tahun lalu, orang yang dia cintai lebih dari siapapun. Bagaimana saya bisa menolongnya? Apa yang harus saya katakan padanya? Saya tidak mengatakan apapun selain mengajukan satu pertanyaan. Katakan, dokter, apa yang mungkin terjadi jika Anda lebih dulu meninggal daripada istri Anda? Oh, katanya, dia pasti akan merasa sangat sedih. Betapa akan menderitanya dia. Mendengar jawabannya, saya berkata, Anda lihat, dokter, mendiang istri Anda terbebas dari penderitaan seperti itu, dan Andalah yang membebaskannya dari penderitaan itu. Tetapi, Anda harus membayarnya dengan tetap hidup dan berkabung untuknya. Tanpa mengatakan apa-apa, dokter tersebut menyalami saya dan meninggalkan ruang praktik saya. Dalam banyak hal, penderitaan tidak lagi menjadi penderitaan ketika dia sudah menemukan maknanya. Misalnya, makna dari sebuah pengorbanan. Tentu saja yang saya lakukan bukan bentuk terapi dalam arti yang sebenarnya. Pertama, karena perasaan putus asa yang dirasakan dokter tersebut bukan sebuah penyakit. Kedua, saya tidak bisa mengubah nasibnya. Saya tidak bisa mengembalikan istrinya. Tetapi saat itu saya berhasil mengubah sikapnya menghadapi nasibnya yang tidak bisa diubah. Sehingga sejak saat itu setidaknya dia bisa melihat makna dari penderitaannya. Itulah salah satu prinsip dasar dari logoterapi. Perhatian utama manusia bukan untuk mencari kesenangan atau menghindari kesedihan, tetapi menemukan makna dalam hidupnya. Itu sebabnya manusia bahkan siap untuk menderita dengan syarat dia yakin bahwa setiap penderitaannya memiliki makna. Tetapi, dan ini perlu saya tegaskan, bukan berarti bahwa penderitaan selalu diperlukan dalam upaya manusia mencari makna. Saya hanya mengatakan bahwa makna hidup bisa ditemukan meskipun kita menderita, asalkan penderitaan itu jelas tidak dapat dihindari. Jika penderitaan itu bisa dihindari, maka hal yang harus kita lakukan adalah menghilangkan penyebab penderitaan tersebut, baik yang bersifat psikologis, biologis, atau politis. Menderita secara tidak perlu bukan bentuk kepahlawanan, melainkan menyakiti diri. Edith Weisskopf Johnson, yang semasa hidupnya merupakan seorang guru besar psikologi di Universitas Georgia, dalam sebuah artikel yang ditulisnya tentang logoterapi,
mengatakan, filosofi kesehatan mental saat ini terlalu menegaskan pada gagasan bahwa manusia harus bahagia, bahwa tidak bahagia merupakan gejala penyimpangan. Sistem nilai yang seperti itu menyebabkan semakin meningkatnya beban yang dirasakan orang yang tidak bahagia, yang ketidakbahagiaannya tak terelakkan, karena munculnya perasaan tidak bahagia karena dia tidak bahagia. Di dalam sebuah makalah lain, Jolson berharap agar logoterapi bisa membantu mengimbangi kecenderungan tidak sehat yang teramati dalam budaya Amerika saat ini, yang tidak memberi banyak kesempatan pada orang-orang menderita yang tak terelakkan untuk merasa bangga terhadap penderitaannya, untuk menjadikan penderitaannya sesuatu yang membuatnya merasa disanjung dan bukan direndahkan. Akibatnya orang tersebut tidak saja tidak bahagia, tetapi juga merasa malu karena dirinya tidak bahagia. Ada situasi-situasi yang membuat seseorang tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaannya atau untuk menikmati hidupnya, tetapi yang tidak bisa diatur adalah tidak terhindarnya penderitaan. Dengan menerima tantangan untuk menderita dengan berani, hidup memiliki makna sampai detik yang terakhir, dan mempertahankan makna ini praktis sampai akhir. Dengan kata lain, makna hidup adalah sesuatu yang tanpa syarat, karena dia juga mencakup potensi-potensi yang berbentuk penderitaan yang tidak terhindarkan. Saya akan menceritakan kisah yang barangkali merupakan pengalaman saya yang paling dalam selama berada di kamp konsentrasi. Peluang hidup di kamp konsentrasi tidak lebih dari 1:28. Fakta ini bisa diketahui dengan mudah berdasarkan angka-angka statistik. Rasanya sangat kecil, bahkan hampir-hampir tidak ada kemungkinan bahwa naskah saya yang pertama yang saya sembunyikan di balik jaket saat saya tiba di Auschwitz bisa diselamatkan. Jadi saya harus merasakan dan mengatasi hilangnya buah pikiran saya. Saat itu, rasanya tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang masih hidup selain diri saya. Tidak buah hati saya, tidak juga buah pikiran saya. Jadi saya dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Apakah dalam kondisi seperti itu hidup saya benar-benar tidak memiliki makna? Saat itu saya belum menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan yang terus bercamuk dalam pikiran saya ternyata sudah tersedia, bahwa tidak lama lagi jawaban tersebut akan ditunjukkan pada saya. Peristiwanya terjadi saat saya harus menyerahkan pakaian dan sebagai gantinya mendapat pakaian bekas sesama tawanan yang langsung dikirim ke kamar gas. Setibanya di stasiun kereta api Auschwitz, sebagai ganti berlembar-lembar naskah, saya menemukan di dalam kantong jaket yang baru saya dapatkan selembar kertas yang dirobek dari buku doa orang Yahudi, selembar kertas berisi doa tertinggi bagi orang Yahudi, Shema Israel. Bagaimana saya harus menafsirkan kebetulan seperti itu selain sebagai tantangan untuk menghidupkan pikiran-pikiran saya dan tidak sekedar menuliskannya di atas kertas? Tidak lama sesudahnya, saya masih ingat, sepertinya saya merasa akan segera meninggal. Dalam situasi kritis seperti itu, apa yang saya pikirkan berbeda dengan yang dipikirkan kebanyakan rekan saya. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka biasanya, mampukah kami bertahan hidup di kamp konsentrasi? Karena jika tidak, semua penderitaan ini tidak akan memiliki makna. Sementara pertanyaan yang terus menghantui saya, apakah semua penderitaan kematian yang perlahan-lahan di sekitar kami memiliki makna? Jika tidak, maka kehidupan pun pasti tidak memiliki makna. Karena sebuah kehidupan yang maknanya hanya tergantung dari keadaan tertentu, misalnya tergantung dari keberhasilan atau ketidakberhasilan seseorang untuk melarikan diri, pada dasarnya bukan kehidupan yang layak dijalani.
Masalah metaklinis. Akhir-akhir ini, seorang psikiater semakin sering didatangi pasien yang membawa masalah manusiawi yang tidak ada hubungannya dengan gejala neurotik. Orang-orang yang sekarang ini datang pada seorang psikiater, dahulu datang pada pastor, pendeta, atau rabi. Sekarang mereka sering menolak jika diminta menemui pendeta. Mereka lebih suka datang kepada dokter dan bertanya, "Apa makna hidup saya?" Sebuah logo drama. Saya ingin mengutip cerita berikut. Suatu hari, seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang meninggal di usia 11 tahun dibawa ke rumah sakit saya karena ibu tersebut berusaha untuk bunuh diri. Dr. Kurt Kocherek mengundangnya untuk ikut dalam sebuah kelompok terapi. Secara kebetulan saya masuk ke ruangan tempat dokter tersebut menerapkan metode psikodrama. Pasien itu menceritakan kisahnya. Ketika anak laki-lakinya meninggal, sebenarnya dia masih memiliki seorang anak laki-laki lain yang lebih tua, yang lumpuh karena terserang polio. Anak laki-laki yang malang ini harus selalu didorong di atas kursi rodanya. Sang ibu berontak terhadap nasib yang dihadapinya. Tetapi, saat si ibu berusaha untuk bunuh diri dengan mengajak anak laki-lakinya, si anak yang lumpuh itu mencegahnya. Dia menyukai kehidupan. Baginya, hidup tetap penuh dengan makna. Mengapa si ibu tidak memiliki pemikiran yang sama? Bagaimana agar hidupnya bisa tetap memiliki makna? Bagaimana kita bisa membantunya untuk menyadari hal tersebut? Saya berimprovisasi dengan ikut dalam diskusi dan bertanya pada seorang wanita lain di dalam kelompok tersebut. Saya tanyakan usianya dan dia menjawab, 30 tahun. Saya menjawab, "Tidak, umur Anda bukan 30, tetapi 80 tahun, dan Anda sedang terbaring sekarat di tempat tidur Anda. Sekarang Anda sedang meninjau kembali kehidupan masa lalu Anda. Anda kaya dan terhormat, tetapi tidak memiliki satu orang anak pun." Kemudian saya minta dia membayangkan bagaimana perasaannya jika dia berada dalam situasi seperti itu. "Apa pendapat Anda tentang Anda sendiri?" Saya akan mengutip kata-kata yang diucapkan wanita tersebut dan direkam dalam kaset. "Oh, saya menikahi seorang miliarder. Saya menjalani hidup yang mudah. Saya kaya raya dan saya menikmatinya. Saya bermain mata dengan banyak pria, saya menggoda mereka. Tetapi, sekarang usia saya 80 tahun dan saya tidak punya anak. Sebagai seorang wanita tua, jika saya melihat masa lalu saya tidak bisa melihat apa makna semua itu. Saya harus mengatakan bahwa hidup saya merupakan sebuah kegagalan." Kemudian saya meminta ibu dari anak yang lumpuh tersebut untuk membayangkan dirinya melihat pada hidup yang sudah dia jalani. Dengarkan apa yang dia katakan seperti terekam di dalam kaset. Saya berharap dikaruniai anak-anak dan permohonan saya dikabulkan. Seorang anak laki-laki yang kemudian meninggal dan seorang anak lain yang sayangnya lumpuh. Seandainya saya tidak mengambil alih perawatannya, dia harus dikirim ke panti perawatan. Meskipun dia lumpuh dan tidak berdaya, dia tetap anak saya. Dengan begitu, saya memberinya kemungkinan untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Saya menjadikan anak laki-laki saya manusia yang lebih baik. Kemudian terdengar suara isak tangis dan wanita itu meneruskan, "Saya sendiri bisa memandang kehidupan masa lalu saya dengan penuh rasa damai, karena saya bisa berkata bahwa hidup saya penuh makna dan saya berusaha keras untuk memenuhinya. Saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak saya. Hidup saya bukan sebuah kegagalan." Setelah memandang hidupnya dari ambang kematian, tiba-tiba saja dia bisa menyadari maknanya, sebuah makna yang bahkan mencakup semua penderitaannya. Dengan mengambil sudut pandang serupa, tampak jelas bahwa sebuah kehidupan yang pendek, seperti kehidupan anak laki-lakinya yang sudah meninggal, bisa saja dipenuhi kegembiraan dan cinta, sehingga hidup seperti itu bisa lebih bermakna daripada kehidupan panjang selama 80 tahun. Setelah beberapa saat,
saya mengajukan pertanyaan lain. Kali ini pertanyaan saya ditujukan pada seluruh kelompok. Pertanyaannya, apakah seekor kera yang dijadikan binatang percobaan untuk mengembangkan serum poliomielitis yang terus-menerus disuntik bisa memahami makna dari penderitaannya? Secara serentak seluruh kelompok menjawab tidak. Dengan kecerdasannya yang terbatas, kera tidak bisa masuk ke dalam dunia manusia, yaitu satu-satunya dunia yang bisa memahami makna dari penderitaan. Kemudian saya mengajukan pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan manusia? Apakah Anda yakin bahwa dunia manusia merupakan titik akhir dari evolusi jagat raya? Bukankah mungkin bahwa ada dimensi yang lain, sebuah dunia di dalam dunia manusia, sebuah dunia tempat kita bisa menemukan jawaban tentang makna utama dari penderitaan manusia? Super makna. Makna utama ini pasti melebihi dan melampaui kapasitas intelektual manusia yang terbatas. Di dalam logoterapi, kita menyebutnya sebagai super makna. Yang diharapkan dari manusia, sebagaimana diajarkan oleh beberapa filsuf penganut paham eksistensialisme, bukan untuk menjalani kehidupan yang tidak berarti, tetapi menerima ketidakmampuannya untuk memahami makna penuh kehidupan yang tak bersyarat secara rasional. Logos memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar logika. Seorang psikiater yang mengabaikan konsep supermakna, cepat atau lambat akan dipermalukan oleh para pasiennya, seperti saya dipermalukan oleh anak perempuan saya ketika dia berusia 6 tahun. Dia bertanya, "Mengapa kita selalu berbicara tentang Tuhan yang baik?" Kemudian saya menjawab, "Beberapa minggu yang lalu, kamu terserang campak dan Tuhan yang baik menyembuhkan kamu." Namun, gadis kecil itu tidak merasa puas dan dia menjawab, "Tetapi ayah, jangan lupa bahwa Tuhan jugalah yang mengirimkan penyakit itu kepada diri saya." Namun, jika seorang pasien percaya penuh pada keyakinan agamanya, tidak ada salahnya jika para psikiater menggunakan dampak terapeutik dari keyakinan agama si pasien dan memanfaatkan sumber-sumber spiritualnya. Untuk melakukan itu, seorang psikiater bisa menempatkan dirinya di posisi pasien. Hal seperti itu pernah saya lakukan, yaitu ketika seorang rabi dari Eropa Timur datang kepada saya dengan kisahnya. Istri pertama dan 6 orang anaknya meninggal di kamar gas di kamp konsentrasi Auschwitz. Dan sekarang, istri keduanya ternyata mandul. Saya jelaskan bahwa memiliki keturunan bukan satu-satunya makna hidup, karena jika demikian, maka hidup itu sendiri akan jadi tidak bermakna dan sesuatu yang tidak memiliki makna tidak bisa dianggap bermakna hanya dengan menjalaninya. Namun, si rabi ini mengevaluasi kemalangannya dari sudut pandang seorang Yahudi Ortodoks yang menganggap kondisinya menyedihkan, karena dia tidak memiliki anak laki-laki yang akan membacakan kadis atau doa kematian untuknya saat nanti dia mati. Saya tidak putus asa, saya mencoba upaya terakhir untuk membantunya dengan bertanya, apakah dia tidak berharap bertemu kembali dengan anak-anaknya di surga nanti? Namun pernyataan saya ditanggapi dengan air mata, dan sekarang dia menceritakan alasan sebenarnya dari rasa putus asa yang dia rasakan. Si rabi mengatakan bahwa karena mati sebagai martir yang tidak berdosa, anak-anaknya akan menemukan tempat tertinggi di surga, sedangkan dia hanya orang tua yang penuh dosa, yang tidak layak mendapat tempat yang sama. Saya tidak mau putus asa dan menjawab, "Namun Rabi, bisakah Anda memahami bahwa itulah barangkali makna hidup Anda? Alasan Anda hidup lebih lama dari anak-anak Anda, agar Anda bisa disucikan melalui penderitaan panjang, sehingga akhirnya Anda meskipun tidak tanpa dosa seperti anak-anak Anda, menjadi layak untuk bergabung dengan mereka di surga. Bukankah tertulis di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan akan menyimpan semua air mata Anda? Jadi, barangkali penderitaan Anda tidak sia-sia." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pria itu merasa penderitaannya berkurang setelah dia melihat sudut pandang yang saya tunjukkan padanya. Ketidakkekalan hidup.
Hal-hal yang sepertinya menghapuskan makna hidup manusia bukan hanya penderitaan, tetapi juga kematian. Saya tidak pernah lelah mengatakan bahwa satu-satunya aspek kehidupan yang tidak kekal adalah potensi-potensi kehidupan. Tetapi, begitu potensi-potensi kehidupan tersebut terwujud, saat itu juga mereka berubah menjadi kenyataan. Semua disimpan dan dikirimkan ke masa lalu, dan di situ diselamatkan dan diawetkan dari ketidakkekalan. Karena segala sesuatu yang sudah tersimpan di masa lalu pasti bisa dimunculkan kembali. Tidak ada yang hilang, semua tersimpan untuk selama-lamanya. Jadi, ketidakkekalan hidup kita tidak membuat hidup itu tidak bermakna. Ketidakkekalan hidup lebih terkait dengan sikap bertanggung jawab, karena segala sesuatunya tergantung dari kemampuan kita untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang pada dasarnya bersifat tidak kekal. Manusia terus-menerus harus menetapkan pilihan atas sejumlah potensi yang dihadapinya saat ini. Mana di antara semua potensi tersebut yang tidak akan bisa diwujudkan dan mana yang bisa diwujudkan. Pilihan mana yang akan menjadi kenyataan sekali dan untuk selamanya. Sebuah jejak kaki yang tidak kekal di atas hamparan waktu. Setiap saat manusia, tanpa kekecualian, harus memutuskan apa yang akan menjadi monumen kehidupannya. Biasanya, supaya aman, manusia hanya mempertimbangkan ladang jerami yang berisi ketidakkekalan dan mengabaikan lumbung penuh dari masa lalu, tempat dia menyimpan semua tindakan, kebahagiaan, dan penderitaannya untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa dihancurkan dan tidak ada yang bisa dirusak. Saya harus mengatakan bahwa pernah mengalami merupakan bentuk kehidupan yang paling nyata. Logoterapi yang memahami pentingnya ketidakkekalan hidup manusia tidak menyikapinya secara pesimistis, tetapi secara aktif. Supaya lebih jelas kita bisa mengatakan, seorang pesimis adalah orang yang mengamati kalender dinding dengan perasaan takut dan sedih, dari hari ke hari merobek setiap lembarannya dengan tubuh yang terus bertambah kurus. Sebaliknya, orang yang menghadapi hidup secara aktif merobek lembar demi lembar halaman kalendernya dan menumpukan dengan rapi halaman yang baru dirobek di atas lembar yang lain, setelah lebih dulu membuat catatan di bagian belakang lembaran-lembaran tersebut. Dia bisa membayangkan dengan bangga dan bahagia semua kekayaan yang terangkum dalam catatannya dan semua kehidupan yang sudah dia jalani dengan penuh. Apa yang akan terjadi saat dia sadar bahwa dia terus menua? Apakah dia punya alasan untuk iri terhadap anak-anak muda yang dilihatnya, atau lebih sering mengingat kembali masa mudanya yang sudah hilang? Perlukah dia iri kepada anak muda karena kemungkinan-kemungkinan yang dimiliki oleh si anak muda karena masa depan yang menunggunya? Tidak, terima kasih, demikian pikirnya. Saya tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan tersebut, tetapi saya memiliki kenyataan di masa lampau, bukan saja kenyataan berupa karya yang sudah saya selesaikan atau cinta yang saya rasakan, tetapi juga penderitaan yang saya jalani dengan berani. Bahkan, penderitaan itulah yang paling saya banggakan karena mereka tidak bisa menimbulkan rasa iri. Bagus banget. Bahkan penderitaan itulah yang paling saya banggakan karena mereka tidak bisa menimbulkan rasa iri. Keren banget. Logoterapi sebagai sebuah teknik. Rasa takut yang realistis, seperti rasa takut terhadap kematian, tidak bisa diobati melalui penafsiran yang psikodinamis. Sebaliknya, rasa takut yang bersifat neurotik, seperti rasa takut untuk berada di tempat umum atau agorafobia, tidak dapat disembuhkan melalui pemahaman filosofis. Meskipun demikian, logoterapi telah mengembangkan sebuah teknik khusus untuk memahami apa yang terjadi setiap kali teknik ini diterapkan. Kami mengambil sebagai titik awal sebuah kondisi yang kerap teramati pada penderita neurosis, yaitu rasa cemas yang diantisipasi atau anticipatory anxiety.
Penyakit ini memiliki ciri khas, yaitu setiap ketakutan yang dirasakan pasien akhirnya terwujud. Misalnya, jika seseorang takut mukanya akan berubah kemerahan saat dia masuk ke sebuah ruangan, maka mukanya benar-benar berubah kemerahan saat dia masuk ke sebuah ruangan. Dalam konteks ini, orang bisa membenarkan pepatah yang mengatakan pemikiran bersumber dari keinginan, atau peristiwa menakutkan bersumber dari rasa takut. Ironisnya, bukan hanya rasa takut saja yang bisa terwujud. Dengan cara serupa, keinginan yang berlebihan pun bisa menyebabkan orang terkait tidak bisa melaksanakan keinginan tersebut. Keinginan yang berlebihan seperti ini atau hiperintensi, seperti istilah yang lazim saya gunakan, teramati terutama dalam kasus neurosis seksual. Semakin besar upaya seorang pria untuk menunjukkan potensi seksualnya atau upaya seorang wanita untuk merasakan orgasme, semakin kecil kemungkinan mereka untuk berhasil. Kesenangan harus selalu dan harus tetap merupakan efek samping atau produk samping, dan kesenangan tersebut akan hancur atau rusak dengan sendirinya jika dijadikan tujuan. Selain keinginan berlebih yang disebutkan di atas, logoterapi juga mengenal istilah lain, yaitu perhatian yang berlebihan atau excessive attention, atau hiperrefleksi yang bisa bersifat patogenik atau bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit. Laporan klinis berikut bisa lebih menjelaskan kata-kata saya. Seorang wanita datang ke tempat saya dengan keluhan frigid. Sejarah masa lalunya menunjukkan bahwa saat kanak-kanak, wanita ini mengalami penganiayaan seksual oleh ayahnya sendiri. Namun, bukan hanya pengalaman traumatis itu yang memicu neurosis seksualnya, dan ini bisa dibuktikan dengan mudah. Ternyata, akibat membaca sebuah literatur modern tentang psikoanalisis, wanita tersebut terus dibayangi ketakutan bahwa suatu hari pengalamannya yang traumatis akan membawa akibat. Rasa takut yang diantisipasi ini memicu tumbuhnya keinginan berlebih untuk menonjolkan kewanitaannya dan perhatian yang berlebihan terhadap dirinya, bukan terhadap pasangannya. Semua alasan ini cukup membuatnya tidak mampu merasakan puncak kenikmatan seksual, karena orgasme sudah dijadikan objek keinginan dan perhatian, bukan sebagai dampak samping dari sebuah dedikasi dan penyerahan spontan kepada pasangannya. Setelah menjalani logoterapi jangka pendek, perhatian dan keinginan berlebihan si pasien yang terkait dengan kemampuannya untuk merasakan orgasme berhasil dihilangkan atau diderefleksikan, sebuah istilah lain dalam logoterapi. Ketika perhatiannya dialihkan terhadap objek yang layak, yaitu pasangannya, wanita itu berhasil mencapai orgasme secara spontan. Teknik logoterapi yang lazim disebut paradoxical intention atau niat paradoksikal didasarkan pada dua fakta. Pertama, rasa takut bisa menyebabkan terjadinya hal yang ditakutkan. Kedua, keinginan yang berlebihan bisa membuat keinginan tersebut tidak bisa terlaksana. Saya sudah menuliskan tentang paradoxical intention ini sejak tahun 1939 dalam bahasa Jerman. Melalui pendekatan ini, seorang pasien fobia secara sadar diajak, meskipun hanya sejenak, untuk memikirkan hal yang dia takutkan. Saya akan memberikan sebuah contoh. Seorang dokter muda suatu hari datang ke tempat saya dengan keluhan takut berkeringat. Setiap kali dia takut tubuhnya berkeringat, ketakutan ini cukup memicu keluarnya keringat secara berlebihan. Untuk mencegah terjadinya hal ini, saya menyarankan agar saat tubuhnya berkeringat secara berlebihan, dia menunjukkan dengan sengaja kepada orang-orang betapa banyak keringat yang bisa dia keluarkan. Seminggu kemudian dia kembali untuk melaporkan bahwa setiap kali dia bertemu seseorang yang bisa memicu munculnya rasa takut yang diantisipasi,
dia akan berkata pada dirinya sendiri, "Biasanya saya hanya akan mengeluarkan 1/4 liter keringat, tetapi saya akan mengeluarkan sedikitnya 10 liter keringat." Hasilnya, setelah bertahun-tahun menderita fobia, orang tersebut secara permanen terbebas dari fobianya, hanya dalam waktu 1 minggu dan melalui 1 kali konsultasi. Barangkali pembaca sudah bisa menyimpulkan bahwa prosedur ini terkait dengan upaya membalikan sikap pasien, yaitu rasa takutnya digantikan dengan niat paradoksikal. Dengan terapi seperti ini, rasa cemasnya dihentikan. Namun, prosedur seperti ini harus memanfaatkan kemampuan khusus manusia untuk tidak terpengaruh seperti yang teramati pada rasa humor. Kemampuan dasar untuk tidak terpengaruh tersebut akan terwujud setiap kali logoterapi menerapkan teknik paradoxical intention. Di saat yang bersamaan, si pasien mampu menjauhkan diri dari neurosisnya. Pernyataan yang selaras dengan teori di atas dikemukakan oleh Gordon W. Allport dalam bukunya The Individual and His Religion. Seorang penderita neurosis yang belajar menertawakan dirinya sendiri mungkin sedang berupaya mengatasi sendiri penyakitnya yang mungkin mengarah pada kesembuhan. Paradoxical intention merupakan bukti empiris dan penerapan klinis dari pernyataan Allport. Laporan tentang sejumlah kasus bisa lebih menjelaskan metode ini. Pasien berikut bekerja sebagai pemegang buku dan sudah diterapi oleh banyak dokter dari berbagai klinik tanpa membawa hasil. Ketika dia dibawa ke rumah sakit saya, dia merasa benar-benar putus asa dan mengaku bahwa dia hampir-hampir bunuh diri. Selama bertahun-tahun, dia menderita kejang saat menulis, dan akhir-akhir ini penyakitnya bertambah parah sehingga dia cemas akan kehilangan pekerjaannya. Jadi, hanya terapi langsung jangka pendek yang bisa mengatasi masalahnya. Di awal terapi, Dr. Eva Kozdera menganjurkan si pasien untuk melakukan hal yang berlawanan dengan yang biasa dia lakukan. Tidak menulis dengan rapi dan bagus, tetapi menulis dengan tulisan cakar ayam yang buruk. Dia juga diminta untuk berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang, saya akan tunjukkan pada orang-orang betapa buruk tulisan saya." Saat itu juga, ketika dia dengan sengaja berusaha menulis dengan buruk, dia tidak dapat melakukannya. "Saya berusaha membuat tulisan cakar ayam, tetapi tidak bisa," katanya keesokan harinya. Dalam waktu 48 jam, si pasien terbebas dari penyakitnya, dan selama periode pengawasan setelah terapi, dia tetap bebas dari penyakitnya. Dia kembali menjadi pria yang bahagia dan mampu bekerja penuh. Kasus serupa, kali ini terkait dengan kesulitan bicara dan bukan menulis, diceritakan pada saya oleh seorang rekan saya dari bagian THT Poliklinik Rumah Sakit Wina. Itu adalah kasus pasien gagap yang paling parah yang pernah dia jumpai dalam praktiknya selama bertahun-tahun. Seingat si pasien, dia tidak pernah bicara tanpa gagap meskipun sebentar, kecuali 1 kali. Peristiwanya terjadi saat dia berusia 12 tahun ketika dia naik kendaraan umum tanpa memiliki karcis. Saat dia berhadapan dengan kondektur, dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk lolos hanyalah dengan menarik simpati si kondektur. Jadi dia berusaha menunjukkan bahwa dia hanya seorang anak laki-laki kecil yang malang dan gagap. Saat itu, ketika dia berusaha untuk bicara gagap, dia malah tidak mampu melakukannya. Tanpa disadarinya, dia menerapkan metode paradoxical intention meskipun tanpa maksud untuk mengobati. Meskipun demikian, kita tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa paradoxical intention hanya efektif untuk menangani kasus-kasus dengan keluhan tunggal. Melalui teknik logoterapi, staf saya di Poliklinik Rumah Sakit Wina berhasil menyembuhkan penderita neurosis obsesif kompulsif yang sangat parah dan telah berlangsung lama. Contoh, seorang wanita berusia 65 tahun sudah 60 tahun menderita gangguan washing compulsion atau gangguan obsesif kompulsif
berupa ingin selalu mencuci tangan. Dr. Eva Kozlera mulai melakukan logoterapi dengan menerapkan teknik paradoxical intention, dan 2 bulan kemudian si pasien bisa menjalani kehidupan yang normal. Sebelum dibawa ke bagian syaraf poliklinik Rumah Sakit Wina, dia mengaku, "Untuk saya hidup benar-benar seperti neraka." Karena selalu tertekan dan karena fobianya terhadap bakteri, akhirnya dia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya. Tidak benar jika dikatakan bahwa wanita ini sekarang 100% terbebas dari gejala-gejala yang dirasakannya, karena sebuah obsesi bisa saja mendadak muncul dalam pikirannya. Namun, sekarang dia bisa menganggapnya sebagai lelucon, seperti yang dia laporkan. Dengan kata lain, menerapkan paradoxical intention. Paradoxical intention bisa juga diterapkan kepada mereka yang sulit tidur. Rasa takut tidak dapat tidur memicu keinginan berlebihan untuk tidur, yang malah membuat si pasien semakin tidak bisa tidur. Untuk mengatasi ketakutan ini, biasanya saya menganjurkan si pasien agar tidak mencoba untuk tidur dan justru melakukan yang sebaliknya. Artinya, berusaha sedapat mungkin untuk tetap bangun. Dengan kata lain, keinginan yang sangat besar untuk tidur yang muncul akibat rasa cemas yang diantisipasi bahwa dia tidak bisa tidur harus diganti dengan keinginan sebaliknya untuk tidak tidur. Akibatnya, si pasien akan segera tertidur. Paradoxical intention bukan obat mujarab, namun ini cukup efektif untuk kasus-kasus obsesif kompulsif dan fobia, terutama bila kondisi mereka disebabkan oleh rasa takut yang diantisipasi. Selain itu, terapi ini bisa diterapkan dalam jangka pendek. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dampak terapinya bersifat sementara. Salah satu dari beberapa ilusi paling umum dari terapi metode Freudian-Collot, seperti yang diutarakan oleh mendiang Emil Agutel, adalah bahwa efektivitas terapi tergantung dari lamanya terapi berlangsung. Saya memiliki sejumlah catatan, salah satunya sebagai contoh, catatan tentang seorang pasien yang 20 tahun lalu disembuhkan dari penyakitnya dengan metode paradoxical intention. Dampak terapinya terbukti permanen. Salah satu fakta yang paling mengagumkan dari metode ini adalah efektivitasnya. Apapun penyakit atau kelainan yang menyebabkannya. Hal ini selaras dengan pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Edith Weisskopf Johnson. Meskipun metode psikoterapi tradisional bersikeras bahwa terapi harus didasarkan pada upaya untuk menemukan asal-usul penyakit, tetapi ada beberapa kasus neurosis yang terjadi pada masa kanak-kanak pasien yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ketika si pasien sudah dewasa, ternyata neurosisnya bisa disembuhkan oleh faktor-faktor lain yang sama sekali berbeda. Sedangkan untuk penyebab neurosis yang sebenarnya, selain dari elemen-elemen yang melekat, baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan, mekanisme umpan balik berupa antisipasi rasa takut tampaknya menjadi faktor utama penyebab penyakit. Gejala tertentu memicu munculnya sejenis fobia. Fobia tersebut kemudian memicu gejala, dan sebaliknya, gejala semakin meningkatkan fobia. Lingkaran setan serupa biasa teramati pada penderita obsesif kompulsif, yaitu saat si pasien berusaha memerangi pikiran-pikiran yang menghantuinya. Namun dengan begitu, gangguannya semakin meningkat, karena ketegangan mempercepat munculnya reaksi yang berlawanan. Sekali lagi gejalanya menjadi semakin kuat. Sebaliknya, begitu si pasien berhenti melawan obsesi-obsesinya dan mencoba mengejek obsesi tersebut dengan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan menerapkan metode paradoxical intention, maka lingkaran setan tersebut bisa dihentikan. Gejala tersebut berkurang dan akhirnya hilang. Pasien yang beruntung, yaitu pasien yang tidak merasakan kehampaan hidup, yang bisa mengundang dan memicu gejala kelainannya, bukan saja akan mampu menertawakan neurosisnya, tetapi pada akhirnya juga mampu mengabaikannya.
Seperti yang kita lihat, rasa takut yang diantisipasi harus dilawan dengan penekanan yang bersifat paradoks. Keinginan dan refleksi yang berlebihan harus dilawan oleh derefleksi, tetapi harus diingat bahwa derefleksi tidak bisa diterapkan sebelum si pasien diorientasikan untuk menyadari adanya sasaran dan misi di dalam hidupnya. Bukan rasa peduli diri si penderita, baik dalam bentuk rasa kasihan atau benci, yang bisa memutuskan lingkaran setan tersebut. Syarat menuju kesembuhan adalah transendensi diri. Neurosis kolektif. Neurosis kolektif dapat terjadi pada setiap era dan setiap kali harus ditangani dengan metode psikoterapi yang khusus. Kehampaan eksistensial merupakan penyakit masyarakat masa kini dan bisa digambarkan sebagai bentuk nihilisme pribadi dan personal. Nihilisme sendiri bisa didefinisikan sebagai anggapan bahwa kehidupan tidak memiliki makna. Namun, psikoterapi tidak akan mampu menyembuhkan penyakit masyarakat dalam skala luas jika metode itu sendiri tidak mampu membebaskan diri dari dampak dan pengaruh tren yang kontemporer, yaitu sebuah filosofi nihilistik. Jika tidak, itu hanya akan mewakili gejala neurosis massal, bukan menyembuhkannya. Psikoterapi tidak hanya akan mencerminkan sebuah filosofi nihilistik, tetapi juga tanpa sengaja dan tanpa disadari, memindahkan kepada si pasien gambar karikatur dirinya dan bukan gambar dirinya yang sebenarnya. Pertama-tama, ada bahaya yang melekat dalam ajaran nothing butness. Ajaran yang percaya bahwa manusia hanya merupakan produk dari kondisi biologi, psikologi, dan sosiologi atau produk dari keturunan dan lingkungan. Pandangan seperti itu memicu tumbuhnya kepercayaan neurotik atas sesuatu yang cenderung dia percayai, yaitu bahwa dia hanyalah bidak atau korban dari pengaruh-pengaruh luar atau kondisi-kondisi batin. Fatalisme yang bersifat neurotik seperti ini semakin didukung dan diperkuat oleh psikoterapi yang menolak manusia sebagai makhluk bebas. Manusia memang makhluk yang terbatas, dan kebebasannya juga terbatas. Kebebasan manusia tidak terbebas dari kondisi, namun manusia bebas untuk menyikapi berbagai kondisi. Seperti yang pernah saya ucapkan, sebagai profesor dalam bidang neurologi dan psikiatri, saya menyadari sepenuhnya bahwa manusia tidak terbebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis. Namun, selain profesor dalam dua bidang ilmu tersebut, saya juga berhasil keluar hidup-hidup dari 4 camp, yakni camp-camp konsentrasi. Dan dengan demikian saya juga menjadi saksi dari adanya kemampuan manusia yang tidak terduga untuk menghadapi dan mengatasi kondisi-kondisi yang paling buruk yang bisa dipikirkan. Kritik terhadap doktrin pandeterminisme. Psikoanalisis kerap disalahkan karena menerapkan metode yang lazim dikenal sebagai panseksualisme. Saya sendiri meragukan apakah tuduhan tersebut bisa diterima. Namun, ada kesimpulan lain yang menurut saya lebih salah dan lebih berbahaya, yaitu yang saya namakan pandeterminisme. Pandangan ini menganggap manusia tidak punya kapasitas untuk menyikapi apapun kondisi yang dia hadapi. Saya sendiri berpendapat bahwa manusia tidak sepenuhnya dikondisikan dan dipengaruhi. Manusia bisa menentukan sendiri apakah dia akan menyerah atau mengatasi kondisi-kondisi yang dihadapinya. Dengan kata lain, manusia benar-benar mampu membuat keputusan sendiri. Manusia tidak sekedar hidup, tetapi dia selalu memutuskan bentuk hidup yang akan dijalaninya, menjadi apa dirinya pada detik berikutnya. Begitu pula, setiap manusia punya kebebasan untuk berubah setiap saat. Karena itu, survei statistik yang dilaksanakan secara luas terhadap sebuah kelompok besar hanya bisa menduga masa depan manusia dalam kerangka umum, tetapi kepribadian manusia secara perseorangan pada dasarnya tetap tidak bisa diduga. Setiap dugaan harus didasarkan pada kondisi-kondisi biologis, psikologis, atau sosiologis.
Padahal salah satu sifat mendasar dari eksistensi manusia adalah kemampuannya untuk muncul mengatasi semua kondisi-kondisi tersebut, atau untuk tumbuh di luar kondisi-kondisi tersebut. Manusia mampu mengubah dunia ke arah yang lebih baik jika dimungkinkan dan untuk mengubah dirinya ke arah yang lebih baik jika dibutuhkan. Saya akan menceritakan pada Anda kisah Dr. J. Dialah satu-satunya manusia yang pernah saya temui dalam hidup saya yang bisa saya setarakan dengan si setan Mephisto. Waktu itu, dia lebih dikenal sebagai si pembunuh massal dari Steinhof, sebuah rumah sakit jiwa yang besar di kota Wina. Ketika pihak Nazi memulai program eutanasia, dia sendirilah yang menjadi algojonya, dan dia sangat fanatik dalam melaksanakan tugasnya, berusaha keras agar tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari kamar gas. Setelah perang, ketika saya kembali ke Wina, saya bertanya, apa yang terjadi dengan Dr. J? Dia ditahan oleh pihak Rusia di salah satu sel Steinhof yang terisolasi. Namun keesokan harinya, sel tempatnya ditahan ditemukan terbuka, dan Dr. J tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Kemudian saya yakin bahwa seperti yang lain dan berkat bantuan rekan-rekannya, dia berhasil melarikan diri ke Amerika Selatan. Namun, baru-baru ini saya kedatangan seorang mantan diplomat Austria yang selama bertahun-tahun pernah ditahan di negara tirai besi. Pertama-tama di Siberia, kemudian dipindahkan ke penjara Lubyanka yang terkenal di kota Moskow. Ketika saya sedang memeriksanya secara neurologis, tiba-tiba orang tersebut bertanya, apakah saya mengenal Dr. J? Ketika saya mengiyakan, orang itu menambahkan, saya bertemu dengannya saat berada di Lubyanka. Di tempat itu dia meninggal pada usia sekitar 40 tahun akibat kanker kantung kemih. Namun, sebelum meninggal, dia merupakan teman terbaik yang pernah bisa Anda bayangkan. Dia menghibur semua orang. Dia hidup dengan menerapkan nilai-nilai moral yang paling tinggi yang bisa dipikirkan. Dialah teman terbaik yang saya miliki selama saya mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Itulah cerita tentang Dr. J, si pembunuh massal dari Steinhof. Bagaimana kita bisa menduga perilaku manusia? Kita bisa menduga gerakan mesin, sebuah robot. Lebih jauh lagi, kita bahkan bisa mencoba menduga mekanisme atau dinamika jiwa manusia. Namun, manusia lebih dari sekadar jiwa. Namun kebebasan bukan kata terakhir. Kebebasan hanya sebagian dari cerita, setengah dari kebenaran. Kebebasan hanya sekedar aspek negatif dari seluruh fenomena, sedangkan aspek positifnya adalah sikap bertanggung jawab. Nyatanya, kebebasan bisa berubah dan turun harkat menjadi hanya sekedar kesewenang-wenangan, kecuali jika kebebasan itu dijalani dengan sikap tanggung jawab. Itu sebabnya saya menyarankan agar patung kemerdekaan, Statue of Liberty, yang ada di pantai timur Amerika diimbangi dengan mendirikan patung tanggung jawab atau Statue of Responsibility di pantai barat Amerika. Kredo psikiatri. Tidak ada satupun yang bisa membatasi manusia kecuali dengan merampas seluruh kebebasannya. Namun, sisa-sisa kebebasan betapapun terbatasnya masih tetap dimiliki oleh seorang penderita neurosis, bahkan oleh orang gila. Benar, inti terdalam dari kepribadian manusia tidak dapat disentuh bahkan oleh kegilaan. Seorang penderita kegilaan yang tidak bisa disembuhkan mungkin saja kehilangan kegunaannya, tetapi dia tetap mempertahankan martabatnya sebagai manusia. Inilah kepercayaan saya yang terkait dengan ilmu kejiwaan. Tanpa itu, saya tidak merasa layak menjadi seorang psikiater. Untuk kepentingan siapa? Hanya untuk sebuah mesin otak yang rusak yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi? Kalau si pasien benar-benar tidak lebih dari itu, barangkali eutanasia bisa dibenarkan.
memanusiawikan kembali psikiatri. Sudah terlalu lama, yang pasti sudah setengah abad, psikiatri mencoba menafsirkan pikiran manusia sebagai sekedar sebuah mekanisme. Akibatnya, terapi terhadap berbagai penyakit mental biasanya hanya bersifat teknis. Saya kira mimpi seperti ini harus dilupakan. Yang saat ini mulai muncul ke permukaan bukan gambaran ilmu kedokteran yang diterjemahkan dalam istilah psikologis, melainkan ilmu psikiatri yang dimanusiawikan. Namun, seorang dokter yang masih menafsirkan perannya hanya sebagai teknisi akan mengaku bahwa dia melihat pasiennya sebagai sekedar mesin, bukan sesosok makhluk dari balik penyakitnya. Manusia bukan satu dari sekian banyak benda. Benda-benda saling memengaruhi, tetapi manusia benar-benar mampu membuat keputusan sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya dengan dibatasi oleh semua anugerah dan lingkungannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Contohnya di kamp konsentrasi. Di laboratorium kehidupan dan lahan uji coba ini, kami mengamati dan menyaksikan bagaimana sebagian rekan kami berperilaku seperti babi, sementara sebagian lain berperilaku seperti nabi. Manusia memiliki kedua potensi itu di dalam dirinya. Potensi mana yang akan diwujudkan tergantung dari keputusannya, bukan dari kondisi. Generasi kita saat ini cukup realistis, karena kita sudah memahami manusia sebagaimana adanya. Bagaimanapun, manusialah makhluk yang menciptakan kamar gas di Auschwitz, tetapi manusia jugalah yang masuk ke dalam kamar gas tersebut dengan tubuh yang tegak, dengan doa-doa pujian kepada Tuhan. Doa Shema Yisrael terucap dari bibirnya. Habis bab 2. Bab baru, catatan akhir 1984.